Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam program Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan spesifik didatangi oleh tamu yang luar biasa dari agama Katolik bersama Romo Kristiono Puspo. Halo, Mas Sultan. Salam sehat. Salam sehat. Romo, ini manggilnya Romo Kris saja berarti ya? Iya. Oke. Romo Kris ini sebagai Direktur Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta dan Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Betul ya, Romo Betul, ya? betul Mas Ustaz. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang banyak hal tentu saja, tapi dalam konteks kemanusiaan. Jadi pelayanan kasih kepada kaum kecil, lemah, miskin, tertindas, disabilitas, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kita akan membahas satu lembaga yang bertujuan untuk melayani kebutuhan utama kaum miskin yang tadi saya sebutkan, dan nanti akan banyak sekali dialog-dialog menarik dan sangat bermanfaat. Tapi sebelum saya menyerang pertanyaan kepada Romo ini ya, agak menyeramkan nih Romo ya. Mas Sultan bahasanya menyerang. Lebih seram lagi kalau kita diskusi nggak pakai masker, Romo. Jadi kita harus pakai masker terlebih dahulu, Romo. Iya. Supaya kita cepat-cepat selesai dari pandemi ini, Romo ya. Betul. Oke. Yap, tadi sudah sempat saya singgung bahwa kita akan membahas satu lembaga yang memang concern dalam pelayanan-pelayanan sosial gitu ya. Atau dalam perjalanan waktunya juga LDDKAJ ini berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya melayani kebutuhan sesaat masyarakat miskin, melainkan juga mencari dan mencoba menanggulangi penyebab kemiskinan dengan mengembangkan sejumlah biro pelayanan. Dan tentu pada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya serang ke Romo tadi, Romo, ini kan ada ya Romo ya, terkait seruan Paus Benediktus ke-16 yaitu Deus Caritas Est. Ini mohon maaf kalau saya salah ya. Betul, Mas. Artinya sebenarnya kita mau tahu lebih jauh nih, artinya seperti apa, kenapa muncul seruan tersebut, dan bagaimana kemudian implementasi dalam Keuskupan Agung di Jakarta. Nah, kira-kira LDDKAJ ini memiliki landasan dalam gerak yaitu Deus Caritas Est tadi, itu seperti apa tadi mungkin? Mas Sultan, terima kasih para pemirsa, teman-teman yang saya kasih, milenial. Oke. Yang saya kasihi, halo, apa kabar? Salam sehat, kuat bagi kita semua. Ya, jadi Deus Caritas Est. Deus Caritas Est itu adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Saya kira ini semua agama pun ya. Dengan sebutan apapun betul. Adalah kasih. Allah adalah kasih dan macam-macam itu ya. Saya kira ini juga dipunyai oleh semua agama. Allah adalah kasih. Dan ini dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16 pada tanggal 25 Desember 2005. Ya, 2005. Beberapa saat setelah beliau terpilih menjadi paus. Nah, biasanya paus-paus itu ditunggu-tunggu nih. Di awal kepemimpinannya surat-suratnya atau dokumen-dokumennya. Dan beliau memang orang yang sangat dogmatis, artinya bahwa sangat ini ya, memperhatikan istilahnya spiritualitas dan ini ya, dogma betul gitu ya. Dan beliau melihat bahwa Allah adalah kasih, sebuah fondasi dari keimanan, tentunya dalam konteks Katolik ya, keimanan kita, keimanan orang Katolik. Allah adalah kasih. Dalam Deus Caritas Est, ini bukunya tipis sekali nih kalau mau diperlihatkan nih.
Oke. Oh ini Deus ya, Caritas promo ya. S, biasanya kuning kalau dokumen-dokumen gereja ini biasanya kuning. Oke. Itu sayang sudah sobek-sobek ya, karena di situ Sering dibaca berarti. sering, Romo ya. sering ditidurin. Jadi ketiduran gitu. Biar nggak kelihatan gimana gitu. Deus Caritas S Allah adalah kasih, bukunya kuning ya. Nah, dalam bagian awal ini cuma berapa lembar? 42 lembar. Oke. Dan Deus Caritas S ingin menyatakan menurut saya dua hal. Yang pertama gambaran Allah, dan yang kedua gambaran manusia. Oke. Ya, Dua gambaran ya. manusia nih berarti juga alam semesta ini tentunya ya. Nah, Allah yang kita pandang ini adalah Allah yang bagaimana? Oke. Paus Benediktus mengajak kita untuk berpikir, untuk memandang Allah yang tentunya adalah kasih. Allah adalah sumber kasih dan Allah adalah kasih itu. Oke. Ya, dengan berpijak pada surat kitab suci ini, Yohanes 1 Yohanes, surat pertama Yohanes itu bab 4 ayat 16. Oke. Jadi dikatakan bahwa barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah ada dalam dia. Artinya ya tadi gambaran Allah yang adalah kasih dan hadir di dalam diri manusia dan ciptaannya ini juga gitu. Oke. Sehingga kalau agak panjang ke belakang, sebetulnya kita memandang manusia alam semesta ini itu pertama-tama bukan karena aku, bukan karena Mas Sultan sendiri, bukan karena pribadi-pribadi, tapi karena pertama-tama Allah menggerus hati kita. Oke. Sehingga membuat hati kita lembut dan pikiran, pandangan, rasa kita menjadi juga lembut terhadap orang lain. Ini, kalau hati kita tidak pernah tergerak oleh Allah yang adalah kasih, atau hati kita hanya pada rasa perasaan cinta yang eros, bukan agape yang lebih umum, lebih luas dan universal, maka kita hanya memandang tadi persoalan-persoalan yang personal-personal. Tapi kita melupakan yang universal. Jadi pandangannya sempit, mikro betul. gitu ya. Jadi pertama-tama tadi yang menggerakkan kasih itu adalah bukan pikirku, bukan olah pikirku, bukan headku, bukan heartku, bukan handku, kompeten, conscient, compassionku, bukan. Tapi karena pertama-tama Allah membuat hatiku yang kaku, keras, dan beku ini menjadi lembut dan memandang dan merasakan dan turut hand di dalam hidup kita kasih kepada semua orang. Ini pondasi yang kuat. Fondasinya ya, Romo. Pondasi yang kuat. Sehingga kalau dalam konteks pun berpacaran, saya kata, Waduh. Mas Sultan sudah menikah belum? Belum. Kok belum Akan sih? segera. Oh. Coba saja, Mas Sultan, ini sorry ya, agak-agak personal. Oke. Memandang pasangan Mas Sultan, ya. Kalau pertama-tama bukan karena tadi, pertama-tama bukan karena Mas Sultan lihat cakep, cantik dan macam-macam, tapi pertama-tama karena Allah yang membuat lembut dan kemudian melihat cinta di sana ada dari pasangan Mas Sultan. Inilah yang sebetulnya terjadi. Jadi bukan karena cantik dia, seksi dia, ini dan macam wawe gitu kan. Bukan karena itu, tapi karena Allah yang melumat sehingga akhirnya meminimalisir apa yang menjadi kelemahan dia. Ya enggak, akhirnya menjadi menonjollah keutamaan-keutamaan yang akhirnya gua mau berjalan bersama dia dalam mahligai perkawinan. Dalam konteks yang lebih besar, tadi Allah melembutkan hati kita sehingga kita, ada orang miskin yang perlu dibantu. Ternyata lingkungan ini perlu dilestarikan. Ternyata banyak sampah dan macam-macam. Tingkatan lebih tingginya lebih ke sosial. Betul, lebih ke sosial, lebih ke universal, lebih ke kemanusiaan, dan kemudian akhirnya membuat tadi alam semesta atau ini adalah saudara-saudariku yang aku cintai, manusia adalah sesama semua. Itu
Itu pondasinya Fondasi yang tentang sangat kuat, apa namanya, tentang Allah adalah kasih ini. Oke. Ya. Nah, lalu bagaimana Romo cara menjabarkan Allah adalah kasih tadi ya yang disebutkan oleh Romo itu dalam zaman yang terus-menerus berkembang ini Romo nih. Jadi bagaimana Romo Kris secara khusus gitu ya, dan Gereja Katolik melihat kasih yang nyata di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara mengatasi semua tantangan ini yang luar biasa berkembang? Mas Sultan, ada 3 hal terminologi yang kita pakai untuk melihat situasi ini ya, setelah Allah adalah kasih. Yang pertama tahap C, tahap judge, dan tahap action. C, judge, action. Jadi bagaimana kita melihat situasi ini? Data, faktanya harus real. Oke. Jadi ada maaf ya, dalam situasi COVID ini ada banyak orang yang dibantu di daerah mana, berapa, kebutuhannya apa, itu perlu di-assessment lah bahasanya. Dianalisis lah. Dianalisis ketika buat data. Dan kemudian judge, dipertimbangkan, ditimbang-timbang, kita punya kemampuan nggak untuk itu. Ya, kalau tidak punya kemampuan, bagaimana kita bisa mampu? Andai kata yang dibutuhkan adalah ya pampers buat anak-anak yang sedang mungkin bayi gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita? Mengatakan tidak ada, kita belum berusaha. Jadi coba cari donatur terkait dengan itu. Apalagi dibutuhkan, seperti dalam situasi ini COVID yang lalu, yang beberapa bulan lalu ini merebak. Oksigen, bagaimana kita mencari oksigen? Ayo kita putar kepala. Jadi memang menyesuaikan kebutuhan. Betul. Dan kemudian terakhir jangan sampai hanya judge saja, cuma melihat, bertimbang tanpa ada action. Ini dia. Jadi ini action, kita harus action. Jadi inilah yang sebetulnya harus dipunyai, bukan hanya lembaga-lembaga sosial, tapi juga kita semua harus punya pandangan ini. Terus kemudian bagaimana LDD ya menanggapi situasi COVID ya, dalam tahun lalu 2020 kita menanggapi situasi saat COVID ini. Pertama-tama sederhana dengan membuat keran air di depan katedral itu. Cuci tangan. Oke. Terus lama-lama kok berkembang nih. Lama-lama kelihatannya butuh yang namanya melihat ojol-ojol atau para orang-orang yang mencari makan di jalan ini semakin menderita. Maka dari itu kita menyiapkan makanan siap saji untuk dibagikan. Kita membagikan berapa ya, 3 bulan atau 2 bulan lewat sedikit lah. Secara rutin? Rutin tiap hari. Dan ketemu Ramadan juga, itu ada lagi Ramadanmu, Ramadanku. Khusus. Dan kita hampir 80.000 nasi bungkus kita bagikan. Kalau itu 10.000, maka itu bisa sampai berapa? Coba aja, 800 jutaan ya mungkin nih. Per hari? Kalau dikalkulasikan secara umum gitu ya. Gitu. Dan termasuk di bulan Ramadan, memberikan orang untuk membuka puasa. Betul, kita geser ke malam. Bukan ke malam, ke persiapan ini. Sahur? Kalau sahur kita enggak ini. Jadi persiapan buka puasa. Dan kita bagikan atau kita kasih takjil gitu. Itu dalam Islam pahalanya luar biasa. Waduh, puji Tuhan. Yang jelas bukan aku yang dapat pahala, dalam arti okelah aku kecipratan, tetapi juga donatur semuanya juga mendapatkan pahala menurut saya itu. Dan ada harmonisasi antar umat beragama betul. Ya. Termasuk kalau melihat dari tantangan-tantangan zamannya, gimana nih kira-kira? Mungkin ya ketika COVID ini kan tidak semua orang pada akhirnya siap untuk bantu secara maksimal gitu ya. Pasti ada dampak ekonominya. Betul. Jadi ya oke, saya mau membantu, tapi diri saya juga belum terlalu safe atau seperti apa, itu kan jadi salah satu tantangan. Gimana kira-kira? Betul. Jadi memang dalam situasi ini saya merasa juga
secara donasi itu menurun. Oke. Betul. Terdampak ya, Romo, ya? Berdampak ya, para pengusaha terdampak gitu ya. Juga ada yang kehilangan orang tuanya atau Ya, betul. yang Berduka. ownernya kehilangan juga itu meninggal. Kerjaannya. Nah, saya mencoba untuk ini, berpikir untuk tidak donasi uang, Oke. tapi donasi barang. Oh. Jadi donasi barang, kebetulan nih kan pas 2020 itu kan banyak yang di rumah, work from home Ya. gitu kan. Betul, WFH. Nah, kita mengumpulkan apa? Kita mengumpulkan pakaian pantas pakai. Pasti saya yakin dengan pasti bahwa kalau donasi memang berkurang, kalau pakaian pantas pakai bolehlah kita Ya. gitu. Masih banyak Itu pasti. dalam waktu seminggu kita mengumpulkan 5 ton. 5 ton, Romo. Serius. Luar biasa. Kita kirimkan kemana-mana, ke panti asuhan, bahkan ke luar Jawa. Jadi sekalipun tidak berdonasi secara uang, berdonasi secara... Betul. Jadi ada apa namanya? Ada tadi donasi baju. Nah, terus kemudian kecuali baju, kita juga mencoba lewat setelah itu bulan-bulan Juni Juli tahun lalu, kita itu setelah Ramadan kita juga membuat paket untuk Lebaran, itu juga paketnya kayak goodie bag tapi baik gitu ya. Terus setelah itu, ini kan mau masuk sekolah Juli pada saat itu ya. Betul. Apa yang bisa kita buat? Kita coba untuk buku tulis, paket buku tulis. Oke. A50.000. Membantu anak-anak untuk sekolah. Bagaimana gua caranya nyari duit? Gua lari, lu donasi. Oke. 1 kilo dihitung 50.000 atau 1 paket. Ada penggaris, ada buku, ada penghapus dan macam-macam. Akhirnya aku mengajak teman-teman, ada juga romo-romo, ada juga para penggiat atau penggerak, ada semuanya. Itu kita berlari 1 kilo 50.000 untuk 1 paket. Jadi pertimbangan pada saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa melibatkan banyak orang, sehat, dan ada donasinya. Jadi sambil olahraga, sambil berdonasi juga. Betul. Jadi itu dalam sebulan kumpul terus terang saja 1,4 M. Dan kemudian saya tarik lagi menasional. Ya. Menasional ada Bapak Uskup, Bapak Kardinal ikut, itu sampai sekitar 6 M. 6 M. Untuk guru honorer dimanapun berada. Sambil berlari. Sambil berlari 6 kita M, berdonasi. Oke. Itu dalam 1 bulan, bisa dibayangkan. Jadi itu kalau itu mungkin 2 putaran bumi kali kalau dikilometerin ininya ya, seluruh totalnya. 2 putaran bumi. Nah, ini menurut saya, jadi memang donasi dana berkurang. Tetapi donasi yang lain kita bisa coba untuk hal yang lain. Kami juga menggalang donasi hari apa? Untuk Natalan. Oke. Kado sepatu untuk sekolah. Oh. Kado sepatu. Ya idenya adalah sebetulnya ini kado Natal gitu. Kado Natal. Dan itu luar biasa. Tapi dikemas dalam pendidikan. Iya. Oke. Dalam pendidikan, dan akhirnya kita mendapatkan donasi sepatu bekas itu luar biasa. Sepatu yang pakai ya. Puluhan ribu. Kita bisa kasihkan ke PAUD, kita kasihkan ke daerah-daerah orang-orang yang membutuhkan, dan bukan hanya untuk orang Katolik. Itu. Jadi sekalipun ya memang ada dampak ekonomi, tapi partisipasi dalam kebaikan. Tidak dalam kebaikan jangan pernah berhenti menurut saya. Jangan pernah berhenti, karena tadi yang bisa menghentikan adalah Allah, karena Allah adalah kasih gitu ya. Betul. Gitu. Dan tidak melulu soal uang ya, Romo. Jangan tidak melulu soal uang. Tidak melulu soal uang. Ini yang paling penting. Oke. Luar biasa sekali. Kita digambarkan banyak hal ya. Ini lari aja bisa dapat sekian miliar loh ya. Ini salah satu contoh kreasi luar biasa di mana untuk membantu orang bisa dikemas dengan berbagai kreativitas. Tentu saja masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Romo, tapi kita harus break dulu, Romo. Kita berhenti sejenak. Jadi silakan kawan-kawan yang mau ngambil cemilannya, minumannya, silahkan
Tapi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.